Bapak dan ibu-ibu jemaah rahimakumullah, mengawali kajian kita pada fikih ini, di mana kita akan berbicara tentang fikih as-salat. Setelah kita membicarakan tentang wudu, tentang taharah, dan tentang wudu dan tayammum juga sudah kita bicarakan. Sekarang kita akan membicarakan mulai pada hari ini dan seterusnya biiznillah dengan izin Allah tentang salat, hukman, ahkaman wa hikmah, hukumnya dan hikmahnya. Karena pentingnya masalah ini, kita tahu bahwa setelah seseorang bersyahadat, maka perintah pertama yang dibebankan kepada seorang muslim adalah melakukan salat. Sebagaimana hadis yang panjang yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika para sahabat duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bermajlis, tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan pakaian yang putih bersih, rambutnya hitam legam atau hitam pekat. Ini hadis masyhur. Nanti dari sinilah para ulama merumuskan nanti rukun iman dan rukun Islam. Walaupun bahagian-bahagian dari rukun iman itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi jangan dikatakan bahwa rukun iman, rukun Islam itu karangan ulama. Tidak benar. Itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan Sunnah atau hadis Nabi yang populer, yang masyhur dan hadis sahih, nanti saya bacakan lafaz Al-Imam Muslim rahimahullah tentang hadis ini. Hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab, sahabat Nabi, menceritakan peristiwanya. Di dalam hadis inilah nanti ada pembicaraan tentang apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Dan di situ juga ada alamat, tanda-tanda hari kiamat tiba. Ini hadis panjang, dan dahulu ketika kita bicara tentang kajian akidah tauhid, kita juga sudah membicarakan hadis ini. Tetapi bahagian terakhirnya ketika Nabi ditanya mata sa'ah, kapan kiamat itu wahai Muhammad, apa jawaban Rasul? Wa mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang menanya. Makanya ditanyakan asyratuha, tanda-tandanya apa. Nah itu sudah lama. Yang mengaji dari awal sudah tahu itu ada alamat kubra, ada alamat wusta, ada alamat sughra. Ada tanda besar, ada tanda yang sedang, dan ada yang tanda yang kecil. Tanda yang kecil sudah terjadi dan telah berlalu. Ya, salah satunya adalah bi'tsatun Nabi. Nabi diutus, itu tanda kiamat sudah dekat. Jadi jangan ada pula yang mengatakan kiamat lama leko. Tidak. Kiamat sudah dekat. Bukan cerita filem itu. Nah, judul filem memang dulu itu. Tapi kiamat sudah dekat itu karena tandanya sudah muncul. Tanda kecilnya salah satunya adalah bi'tsatun Nabi. Diutusnya Nabi SAW telah terjadi dan telah berlalu. Nah ada tanda wusta, itu dahulu sudah kita jelaskan, tanda yang sedang, di mana sudah terjadi dan terus belum berakhir. Terjadi sudah, tapi
masih terus berkelanjutan, bahkan ishtadda, semakin hari semakin menguat tanda itu. Apa contohnya? Nilai jungkir balik, yang benar dianggap salah, yang pembohong dipandang amanah, yang amanah dicap pengkhianat, yang jujur dikatakan dusta. Nah, itu alamat tanda-tanda wusta namanya. Nah, baru nanti terakhir datang alamat kubra, tanda-tanda besar. Nah, di antara tanda besar itu yang masyhur ya adalah Dajjal. Ya. Kemudian nanti terbitnya matahari dari barat, kalau dari timur sekarang sudah kita lihat. Nah, itu bicarakan hadis ini. Sekarang kita bicarakan bagian awalnya. Kita bicara sekarang muqaddimah fikih salat kita. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ni lafaz ini bisa berbeda-beda, tetapi yang saya bacakan, yang saya sampaikan adalah lafaz Al-Imam Muslim rahimahullah. Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, tatkala kami ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Rupanya sahabat dengan Nabi waktu itu sedang bersama. Nah, begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau hari-hari beliau isi terus menyampaikan risalah. Jadi kalau ditanya adakah jadwal ceramah Nabi? Enggak. Nabi tidak ada jadwal ceramah hari Senin sore, Selasa pagi kayak kita ini. Tidak ada. Kamis malam, tidak ada juga. Jadi kalau kita mau melihat dakwah Rasul, dakwah itu hajat ummah. Tahu hajat? Kebutuhan makan itu kebutuhan fisik. Sedangkan siraman nasihat, petunjuk syariat itu adalah hajat ruh kita. Jadi tidak mungkin kini lapanya, besok makan. Awak nan model itu tuh tidak tahu hari Sabtu menantian hari Selasa. Faham bapak-bapak dan ibu-ibu kan? Kalau awak tidak tahu masalah kehidupan awak dalam pandangan agama, jangan ditunggu besok. Dicari Buya, tidak mesti Buya Gus Rizal dah. Buya samping rumah awak tu, cari, tanya, ambo ada masalah setiap ke Buya, aku abah, aku lah, aku eleh tak salah, ambo merangkap, begitu. Ada awak tidak, kini kata pekan mungko garunya. Kini lapar, 2 hari lagi makan. Di mana bisa? Itu walaupun model itu mau menyampaikan, sebenarnya itu menyindir awak sadonya kok. Kadang dulu nandak ngerti kan sindi kok. Di karya mana kok kan kadua lo ke polisi. Nah. Kalau awak butuh kini, nak jangan salah awak melangkah, kini kau cari we. Tanya. Itu gunanya ada ulama tu di tengah awak. Tapi cara serupa ikolah lama hilang dari ranah Minang. Kalau dulu ambo takut mencontohkan pengalaman orang. Ambo contohkan pengalaman ambo sebab tu ambo tahu bukan menyombongkan indak. Dahulu ambo ke berangkit ke Mesir, kece abak ambo ambil pai. Hari itu pak sebelum nampai piang tamui Pak Ustaz dulu lah. Gitu dulu. Tamui Pak Ustaz. Ustaz ambo Ustaz Idrus Ahmad namanya. Orang di kampungnya buat Ustaz Durui. Ulama-ulama kami dahulu ada nak lebih tua dia tu Nyek Quraisy Hasan Daud. Kemudian ada Nyek Siam tu guru ambo menulis Arab dan lain-lain.
Pak Ustaz nan maja kan nambo pandai seketik banyaknya tentang nahu, tentang ilmu bahasa Arab. Dan guru ambo sejarah namanya Ibu Rosliana Saleh. Seluruhnya adalah tamatan dari Kuliatul Muballighin di Kauman, Padang Panjang. Nah, datang sebelum berangkat, 2 hari sebelum berangkat tiba ke beliau. Nah, disitulah beliau agih nasihat. Kok lai jadi yang pai, kok tamek ang isu. Betuju pulang. Pas pulang dari Mesir, lah tiba tanya, lah apa yang dapat Pak Ustaz? Nah, itu orang gaib yang mengenal. Pai. Nah, banyak pula petunjuk beliau. Iko, kalau kamu masuk organisasi iko, di siko saja, jangan kamari dulu iko beliau. Dengan pengalaman beliau, beliau berikan arahan. Kini tradisi itu hilang karena pak-pak je ibu-ibu nak menjaga. Anak-anak awak nak diarahkan seperti itu. Sebelum payah pesan ibu-ibu kalau pergi sekolah jauh, cek nomor rekening itu, saya berisi itu ndak itu pesan itu sini. Nah, jadi ada hal yang bergeser di awak, tapi bergeser ke arah yang kurang baik. Nah, salah satu dampak nawak terima kini adalah anak-anak awak kau sulit kerana dikendalikan. Jadi perkara tawuran, besok kita akan bicarakan itu. Kan Padang wacok tawuran, anak sekolah berbagai macam, jual dulu di kumbu sebagainya. Kenapa? Karena anak-anak itu tidak ada kedekatan dengan ulama. Dan tidak ada ruang, waktu dan tempat untuk mereka duduk-duduk bersama ulama. Ini tidak perlu di pengajian saja. Ya seperti Nabi SAW dimanapun mereka berada bersama Nabi dapat kaji. Kaji itu tidak mesti harus di majlis seperti itu dapatnya. Karena perkembangan zaman, jadilah majlis ilmu ini diformalkan seperti sekarang. Ini formal namanya ini. Diformalkan. Nah, tidak sedikit orang yang mencukupkan kalau nyolah hadir di pengajian, alah cukup dia. Nah, disinilah kekeliruan kita. Mestinya setiap saat, kapanpun, dimanapun, kita butuh petunjuk syariat, kita segera bertemu dengan ulama kita, apalagi ulama yang ada di dekat rumah kita, karena dia lebih tahu kadang duduk masalah yang sedang kita hadapi. Nah, itu pesan Abu. Nah, kita lanjutkan. Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kala kami bersama Rasul pada suatu hari, ittala'a alaina rajulun. Tatkala itu bertemu dengan kami, muncul kepada kami, jadi datang orang, rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadi athiyab, sangat putih pakaiannya, jadi sangat putih sekali, bersih pakaiannya, wa syadidu sawadis sya'ar, dan begitu hitam pekat rambutnya. Sahabat jelas tidak kenal. Siapa ini yang datang? La yura alaihi atharus safari. Tidak terlihat pada orang itu tanda-tanda berjalan jauh. Wala ya'rifuhu ahadun minna, atau la ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada tanda berjalan jauh dari orang itu. Tidak ada debu melekat, tidak ada kakinya yang kotor. Pokoknya asar safar tidak ada. Tidak ada tanda orang ini datang dari tempat yang jauh. Anehnya, la ya'rifuhu minna ahad. Tak seorang pun dari kami yang kenal dengan dia. Jadi di awal itu sudah timbul keanehan di hati para sahabat. Ini orang, siapa dia, tidak ada yang kenal. Tentu bukan penduduk sekitar.
Kalau dikatakan dia datang dari tempat jauh, la yura fihi atharus safar. Tidak terlihat pada tubuh orang itu tanda dia melakukan perjalanan jauh menuju ke tempat itu. Nah, hatta jalasa ila Nabi, bahkan sampai dia duduk berdampingan atau dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar dekat, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia sandarkan lututnya ke lutut Nabi. Akrab mana? Kalau orang tak kenal tentu kecil ko SKSD ko sok kenal sok dekat. Baru tiba orang surang Allah jo tak tahu jenyo, berhadapan dengan Nabi, dia sandarkan, dia pertemukan lututnya dengan lutut Nabi, wa wada'a kaffaihi ala fakhidai, dan dia letakkan kedua tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terbayangkan suasana majlis itu ketika itu? Apa yang kira-kira terasa di hati para sahabat? Tentu heran. Siapa orang kau? Baru tiba, begitu dekat, madu lutut, meletakkan tapak tangan di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqal, dan kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritakan kepadaku, beritahukan aku tentang apa? Tentang Islam. Khabarkan kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab pertanyaan orang tersebut, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu engkau bersyahadat, bersaksi, ya, dirimu bersaksi kepada dirimu dan kepada Khaliqmu bahwasanya tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah illallah, melainkan hanya Allah saja. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian diteruskan Nabi. Ini yang pembahasan kita. Wa tuqimas salat, dan engkau dirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, dan engkau bayarkan zakat, engkau tunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa, mempuasakan sebulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan yang terakhir, dan engkau berhaji ke Baitullah jika engkau memiliki kesanggupan untuk menempuh perjalanan menuju ke Baitullah itu. 5 kan? Itu yang kemudian disimpulkan oleh ulama, inilah arkanul Islam, inilah rukun Islam. Jadi siapa yang mengingkari salah satu dari ini, karena sudah maklum bid-darurah, tidak perlu analisa mendalam untuk mendapatkan pengetahuan ini, siapa yang mengingkari salah satu dari rukun ini, maka irtadda, orang itu murtad dari Islam. Mendengarkan jawaban itu, 5 itu disebut oleh Nabi, qala sadaqta, kata orang yang datang ni, engkau benar. Nah, mendengar jawab sadaqta tu, kecik Umar bercerita ke orang, fa'ajibna lah, heran kami dia orang tu, heran kami dengan orang tersebut. Kenapa? Yas'aluhu wa yusaddiquh, dia yang bertanya, dia pula yang mengatakan benar. Jangan-jangan kan kalau orang awak ngecen, ikut kura-kura dalam perahu. Nah. Tapi sahabat tak ada model itu.
Tenang saja, cuma di dalam hati mereka menjadi heran. Dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya. Kau nguji atau ba'a gitu kan? Nah, dan seterusnya. Tentu tak kau pacu panjang kaji ke dulu. Sebab awak berbicara tentang dalil salat. Salat sebagai rukun Islam. Di samping Al-Quranul Karim, sunnah Nabi menguatkan. Ditambah dengan hadis nanti, sesungguhnya yang menjadi pemisah, pembeda antara kita dengan orang kafir adalah apa? Salat. Nah. Setelah sekian pertanyaan, Nabi SAW bertanya. Jadi setelah pertanyaan tentang iman nanti, tentang hari kiamat. Nah, setelah itu orang itu intalaq, berangkat dia. Falabistu maliyan, kata Umar, aku menunggu sejenak. Jadi Umar tidak langsung pergi setelah orang itu datang. Maka Nabi bertanya kepada aku, ya Umar, atadri manis sa'il? Hai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi itu? Sebenarnya dari hadis-hadis ini banyak yang bisa kita ambil. Di antaranya adab, akhlak, adab. Ketika ditanya apa jawaban Umar bin Al-Khattab, nah ini yang tidak ada banyak pada orang hari ini. Orang tak tahu, banyak dan sok tahu. Kalau tidak, agak-agak tahu. Tapi kalau sahabat tidak. Tak ada dia menerka-nerka. Apa jawaban Umar bin Al-Khattab ketika ditanya, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Begitu. Allah dan Rasul yang maha tahu. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Baru Nabi SAW berkata, innahu Jibril. Sesungguh yang tadi itu, yang bertanya tadi itu siapa? Jibril. Atakum, rupanya dia datang tadi itu bukan sekedar bertanya. Atakum, dia sengaja datang ke majlis kita ini kepada kamu sekalian yang sedang berkumpul dengan saya ini. Adalah kira-kira penjelasannya begitu. Untuk apa dia bertanya? Yu'allimukum, untuk mengajarkan kepada kamu sekalian. Jadi kalau ada teori pembelajaran sekarang, kan ada teori, carilah kurikulum. Inilah bertukar lo kabarnya kurikulumnya. Dulu kurikulum Merdeka Bana kan. Nah, ini kurikulum apa lagi, deep apa? Nah, jadi kan ada di dalam teori pembelajaran dulu ketika masih TSP atau apa, saya masih jadi dosen. Nah, salah satunya itu supaya anak-anak faham, maka dilakukan diskusi tanya jawab. Dari kawannya bertanya, dia mendapat pemahaman. Nah, ternyata teori beraja serupa itu kok teori Jibril rupanya. Tu makanya kalau ada orang bertanya ke guru, awak jangan tahu. So dari pertanyaan orang itu kita mendapat ilmu pula. Nah, teori baru ke itu? Ternyata tidak. Dahulu dia lakukan dari Jibril ke Nabi. Jibril bertanya, sahabat mendengar, mereka faham. Kata Nabi, atakum maaf. Masih batuk Ustaz. Nah, atakum yu'allimukum dinakum. Ia datang kepada kamu untuk mengajarkan kamu sekalian tentang agama kamu. Nah, salah satunya adalah yang dapat pelajaran bahawa
Islam itu, yang menjadi komponen keislaman itu, yang nanti disebut dengan rukunnya itu adalah, salah satunya adalah salat. Dan salat itu merupakan awal tugas seorang muslim setelah dia bersyahadat. Nah, kenapa ini saya tekankan? Karena ada yang mengatakan, sebagian orang, ada yang melaporkan saya, Buya, mengaluak beraja solat dulu kalau akidah lun mantap. Itu kecian. Kalau tak mantap-mantap sampai mati itu tak beraja solat tu. Nah, jadi ingat, kalau ada petunjuk-petunjuk dari ulama kah, atau kesimpulan-kesimpulan dari pengkajian, bahawa awal yang dikenal pertama, sebagaimana merujuk kepada hadis Muaz. Bapak dan ibu-ibu ingat hadis Muaz bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Apa kata Nabi kepada Muaz, kepada da'i beliau, da'i resmi yang diutus oleh Nabi? Innaka taqdamu, engkau datang kepada kaum ahlul kitab. Banyak mereka itu orang Nasrani, orang ahlul kitab. Karena itu mereka ahlul kitab tentu banyak mereka sudah belajar berita tentang masa lalu, walaupun dalam keilmuan mereka itu bercampur aduk antara hak dan batil. Nah, Nabi memberikan petunjuk dakwah. Faj'al, jadikalah awwala ma tad'u ilaih. Awal dakwah, pesan dakwahmu kepada mereka apa? Tauhid. Betul. An tashhada an la ilaha illallah, an ya'budullah wahdah wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaklah mereka beribadah, menyembah Allah saja satu-satunya dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Berarti tinggalkan keyakinan mereka tentang Isa Tuhan, Isa anak Tuhan. Ajak mereka bertauhid. Itu memang itu dakwah pertama. Kenapa? Karena seorang yang non-muslim apabila dia ingin masuk ke dalam Islam, mau tidak mau yang pertama adalah syahadat. Kalau mereka terima itu, ya, jadi tidak ada Nabi mengecekkan sampai kajinya dulu mendalam bana lah duduk makrifat dalam dirinya, baru aja salat. Tidak ada sampai ke sini. Ini berhati-hati nih. Ada sebagian orang yang memandang enteng perkara salat. Tidak ke sana pergi. Kalau mereka terima, mereka ketahui hal itu menjadi ilmu mereka, ya sudah, katakan kepada mereka, innallaha aftarada alaikum, sesungguhnya Allah memfardukan kepada kamu sekalian, baik siang dan malam, 5 salawatin, 5 kali salat fardu. Jadi tidak ada di dalam syariat petunjuk harus matang cieko baru pindah ke lain. Ingat, tidak ada dalam petunjuk syariat masak nan satu ko dulu baru pindah. Tidak. Jadi tidak benar kalau orang mengatakan kalau alun mendalam tauhid lain tidak peguno solat itu. Dan inilah yang kita fahami pula dari surah Al-Hujurat ayat 14 itu. Perhatikan surat Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Jadi tidak ada bersyarat
Orang baru disuruh mendirikan solat kalau imannya lah mantap. Bahkan kalau kita mau mendalami fungsi solat itu adalah salah satu yang bisa memantapkan keimanan. Jadi sama aja orang mengaji. Ada orang pergi mengaji dan nasihat. Biasanya kalau awak di kampung-kampung kan randah oleh sebagian masyarakat kita, buya-buya, ustaz-ustaz nado di kampung awak. Batu babaco sadonya tu. Ustaz tu cilik ke menakan atau urusnya. Bini cilik lah mencuam kelepiran saya. Babaco sadonya tu. Kan dia awak dak bersuolo jo. Ustaz-ustaz awak nan dak di kampung awak. Kalau tahu lo awak perangainya banyak pula bisa nang kawak anggap kurang. Tapi pertanyaannya, apakah untuk menyampaikan keilmuan orang itu harus sempurna dulu? Tidak ada persyaratan itu. Apalagi kalau dikaitkan yang di luar batas kemampuan dia. Kalau urusan anaknya, tentu ba'atu Nabi Nuh. Tak ada tangga pangkitnya jadi Nabi, dia anaknya nak masuk Islam. Tak menjadi pengikutnya. Ba'atu Nabi Ibrahim. Tetap dia Abul Anbiya walaupun ayahnya penyembah berhala. Lihat itu. Nabi Ayyub, bagaimana istri? Nabi Lut. Dan termasuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paman kandungnya tidak masuk Islam. Paman kandungnya Abu Talib, walaupun menyokong beliau. Bahkan ada paman beliau yang berhadap-hadapan dengan beliau. Siapa? Abu Lahab. Nah, jadi cara beraja aku perlu dipelajari. Jadi apakah betul harus sempurna dahulu iman, harus mantap dulu keimanan baru beraja salat, baru salat dilakukan? Tidak. Ya, ada persyaratan itu. Selama kamu telah menjadi seorang muslim, maka beban salat melekat di pundakmu dan kamu harus melakukannya. Kalau kamu tinggalkan, maka kamu berbuat maksiat dan melakukan dosa besar. Sebagai seorang muslim, dosa besar. Apa dalilnya? Di samping hadis tadi, lihat surah Al-Hujurat ayat 14. Ketika orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi SAW mengatakan kami beriman. Apa kata Allah? Qul, katakan Muhammad, lam tu'minu, kamu sekalian belum lagi beriman. Itu pasti itu. Karena Allah Maha tahu dengan isi hati manusia. Allah yang mengatakan, katakan wahai Muhammad kepada mereka yang mengaku beriman itu, lam tu'minu, kamu sekalian belum beriman, walakin qulu aslamna, akan tetapi katakan sajalah oleh kalian kami telah Islam. Berarti iman itu baru carito dimuncuang saja baru nyutup. Itu orang yang datang kepada Nabi. Disuruh Nabi menjawab seperti itu. Kenapa kita tahu begitu? Karena Allah katakan walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman tadi belum masuk ke dalam hati kamu sekalian. Berarti nan bisa kalian kecekkan dan sabananya nan hakikat kalian lah Islam, itulah kira-kira. Belum bisa lah mengecekkan amanah. Nah. Kenapa? Karena iman belum masuk ke dalam hati kamu. Nah, coba perhatikan penggalan ayat berikutnya. Karena iman alun ado di hati kan lun mantap namanya itu. Apakah Allah Subhanahu wa taala memberi tangguh? Karena itu tidak perlulah ibadah lu, tidak usahlah taat-taat dulu, pelok-pelok saya iman tu begitu. Enggak.
Ayat berikutnya apa kata Allah di dalam ayat itu juga, penggalannya seperti tadi baru separuh ayat kita baca. Berikutnya, wa in tuti'ullaha wa rasulahu, namun jika kamu sekalian mentaati Allah dan Rasul dengan iman yang belum masuk ke dalam kalbu tadi itu, dengan sebatas Islam kamu itu, jika kamu taati Allah dan Rasul, perintah Allah dan Rasul, yang pertama setelah Islam apa? Salat. Jika kamu mentaati Allah dan Rasul, la yalidkum min a'malikum syai'a. La yalidkum, Allah tidak akan mengurangi min a'mal, min thawab, pahala amal kamu. Jadi alunna mantap bana, tidak semendalam buya itu, angku itu, syekh itu, tuanku itu, iman awak, lain solat awak. Rugi ke kita? Tidak. Allah tidak akan mengurangi sedikit pun. Lihat, perhatikan ayat itu, syai'an. Sedikit pun imbalan pahala kamu, amal kamu itu. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Kok kurang-kurang nawak? Allah Ghafur. Jadilah batu tu pasal orang tua-tua dulu. Nak apapun kai duit baana keadaan ciek pasal namaknya kok kamaran tahu dulu kemarin itu. Nan solat jangan tinggal nak. Tapi tu orang tua tu dulu berpesan kanak kalau merantau. Solat, sembahyang jangan tinggal nak. Nah, dengan dalil-dalil tadi, kalau kita mengkaji tentang salat, salat itu hukumnya adalah wajib. Itu adalah ijma' ulama atasnya. Jadi tidak ada ikhtilaf itu. Ijma'. Sandaran ijma' tadi mana? Ya, ijma' kau tidak boleh tagak tanpa sandaran. Sandaran ijma' itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu secara hukum. Nah, kalaulah dikatakan wajib, ada kaedah dalam ilmu usul yang harus kita fahami. Kalau ada suatu kewajiban bersangkut dengan yang lain pelaksanaannya, bersangkut dengan lain, tanpa itu tidak bisa kita menjalankan kewajiban itu, maka hukumnya apa? Wajib pula yang lain itu. Itu kalau dalam bahasa kaedah bahasa Arabnya bunyi mereka, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa saja la yatimmu, tidak bisa kita melaksanakan secara utuh kewajiban kita karena menyangkut dengan dia, maka yang lain itu, apa saja itu wajib pula hukumnya seperti kewajiban itu. Nah, kini untuk menjalankan solat itu apa yang menyangkut kawan? Tentu ilmu ba'a solat tu ba'a caronyo. Nah, berarti menuntut ilmu untuk pelaksanaan solat hukumnya apa? Wajib pula. Aku nak menyedihkan awak. Semangat kita dalam mengkaji, menuntut ilmu tentang salat, hukumnya, hikmahnya, termasuk kaifiatnya, lemah. Ada nang kajinya sejak dahulu, dari MDA sampai umur 50 tahun tak bertukuk tentang solat. Aneh.
Padahal nyo dangajo kaji je buya-buya di musaji, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu, sesungguhnya awal nang dihisab hamba kelak di hari akhir apa? Salat. Sudah mendengar kaji itu anan terasa kira-kira. Dialah ilmu ketika SD dulu, ialah cukup gitu. Di situ kelalaian kita. Ini baru berbicara tentang apa? Tentang menunaikannya, memenuhi rukun dan syaratnya. Belum kita lagi berbicara tentang maknanya, tentang kualitasnya, tentang kekhusyukannya. Ada cukup jo kaji nama SD dulu saja. Ini wajah tu jo bacanya arti tak tentu dia jo. Berarti ada kelalaian kita. Padahal kita tahu bahwa menuntut ilmu tentang solat itu bukan sunnah, tetapi wajib. Jadi kalau terlanggar oleh kita pantangan dan larangan solat, tidak terpenuhi rukun dan syarat, berakibat solat itu tidak sah. Dan tidak sah itu sudah sekian lama dan kita lalaikan menuntut ilmu tentang kaifiatnya. Berarti lah dua kan newak sudah solat tidak selesai, menuntut ilmu ditinggalkan pula. Nah, kelalaian itulah nan kini kawak japui balik, entah lain kata japui entah tidak. Apa itu? Kini tidak sekarang dulu cahaya lampu awak. Dulu 5 di kanan, 5 ke kanan. Kini 5 di kanan, 7 hanya lupa. Ambo kalau cerita ikut terkena dulu pernah membawa jemaah haji. Jemaah haji itu banyak muda-muda pula, banyak nan tua-tua. Kecil nan tua-tua berkumpul ketika duduk-duduk dia di pemondokan. Saat yo iri kami mencilik nan muda-muda tu. Waktu itu nak tawafnya bila teragak, nak painya kama ketujuh. Kami berjalan pingganglah sakit, letih rasa ke tangga. Kalau semua itu lo pai dulu nak. Tu mau tanya, baru nak pai dulu tu. Dulu kan tak ada daftar antri masa itu. Baru nak pai dulu. Yang mendengar kaji orang lah, kopi haji kok gak barik kalau disandang. Oh kecian, lah balik kopi haji lah, sebarianya bariknya. Jadi ada orang yang kadang-kadang terpengaruh dengan kaji-kaji dan tidak jalik. Akhirnya ditunda kewajiban. Padahal di dalam hadis diingatkan oleh Nabi, man sahhahtu lahu jismah wa wassa'tu lahu rizqa. Sianan aku sehatkan tubuhnya, aku lapangkan rezekinya. Wa marrat alai khamsatu a'wamin, berlalu 5 tahun dalam kondisi seperti itu dia lalui. Falam yafid ilayya, ndak tibunya kambo, ndak datangnya ke Baitullah, fahuwa mahrum, dia diharamkan. Diharamkan kata ulama mensyarahkan hadis itu, diharamkan dari keberkahan, kesehatan dan harta kekayaannya itu. Amang ditunda-tunda. Tapi lah gaya jadi menyasar di halai. Wakatulah lalu bubur, nasilah jadi bubur. Kalau dimasak balik malah bubur jadi apa kalau itu? Tak ada lagi. Jadi kalau adonan teraso, yo telah lewat selama itu cie pasal nambo kini ko. Keceng kanak cucu wak kini lai mudo-mudo tu. Pelajari bana lai elok-elok, di ma pun kalian sekolah, di ma pun kalian karajo, tapi nan ana menjadi kewajiban awak taruh tambah ilmu. Tungka menyelamatkan awak dunia dan akhirat. Apasan muda itu nan harus dibawa lo pulang. Jadi ngaji nak cukup untuk awak saja tu. Nah, lihat semangat sahabat. Bagaimana sahabat Nabi SAW
ketika mereka tahu bahawa mereka telah Muslim, dan mereka tahu bahawa mereka harus menunaikan kewajiban, yaitu salat 5 waktu. Perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, hadis muttafaq alaih, dari Malik ibn al-Huwairis Al-Laythi. Malik ibn al-Huwairis Al-Laythi, beliau nanti tinggalnya di Irak. Ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababah mutaqaribun. Lihat semangat dahulu para sahabat. Ataina, kami datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu, sedangkan kami syababah, anak-anak muda, mutaqaribun, yang berdekatan umur. Jadi tak menunggu tua berajar. Sahabat Nabi syababah mutaqaribun, anak-anak muda yang berdekatan umur, hampir sebaya mereka. Fa aqamna indahu 20 lailatan, kami tinggal bersama Nabi, menetap mengaji je beliau 20 malam, 20 hari 20 malam. Ada nak muda kini modal itu. Ada jemaah yang datang bertanya, "Buya cucu ambo arokkan kok dapat masuklah ke perguruan tinggi Islam, kok dapat berajarlah ke Timur Tengah, tapi ndak amu hanya do. Nyo nak berajar teknik sipil, nyo nak berajar arsitek." Ibu hati gaya tadi kita berkecil, mengalah ibu hati. Kalau itu nang ketujuh di sini dan itu bakatnya, salurkan mana? Ilmu tu paguno di umat. Islam tak ada mendikotomikan ilmu dah, ke ilmu agama, ke ilmu indak agama. Islam itu hanya mengecekkan ilmu bermanfaat dan ilmu tak bermanfaat. Ilmu sihir ya tak perlu dituntut dulu. Nah, silakan pelajari segala ilmu yang mendatangkan manfaat untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Pelajari. Sebab Islam tak ada menuntut satu awak jadi ahli tafsir. Tak ada syariat ku menuntut satu awak menjadi ahli usul, ahli fiqih. Tak satu ada dituntut untuk jadi ahli hadis. Dan diminta dari sekelompok kecil dari sekelompok besar yang bertafakuh fid din. Yang kelompok lain mana? You mendalami yang lebih besar, silakan dalami ilmu-ilmu yang berguna untuk umat yang hari ini menjadi titik lemah umat Islam. Awak cuma pandai memakai hasil karya orang. Orang bangga mencari Indonesia, dia buang-buangnya. Baka itu karena pasar terbesar, awak nampak yang rajin mempergunakan produk orang dan berkarya pemalih. Itu yang terjadi. Jadi Indonesia ini adalah pasar yang besar untuk melemparkan hasil produk, bahkan KW1, KW2 dan KW nak terhitung lain masuk juga di Bali di orang Indonesia. Apalagi dengan karakter konsumen awak dah elok nampak nang ganji. Pokoknya baru walaupun umur 3 hari Bali tu panjang apa-apa tu sebentar tiba orang mantan. Rupalah main ojol, main niko, main itu gitu. Nah, karena itu anak-anak kita harus kita didik bisa berkarya. Dahulu umat Islam menjadi kuat bukan hanya dengan keberadaan ulama fikih, bukan hanya keberadaan muhaddisun, fuqaha, usuliyun, tidak. Ada juga para atibba, para dokter, ahli kimia, ahli fisika, ahli biologi, ahli arsitektur. Kalau paiwa ke Turki, nah, bagaimana kita bisa
mempertimbangkan, merenungkan bagaimana setinggi ini menara dibuat zaman itu, baca rohnya, dan kokoh, dan tidak sedikit karya-karya arsitek masa itu yang sekarang ini kadang sulit untuk ditiru. Dan itu di tengah-tengah umat Islam, membuat kagum orang ketika datang ke negeri-negeri kaum muslimin. Kini tiba ke negeri kaum muslimin, kamari sudut sampah kena dampak. Bagaimana dahulu kota dibangun dengan penataan yang baik, musaji di jalan ada tempat minum berbagai macam. Kini ndak, di mata gak bangun. Sudah bangun rumah orang, lekangnya bangun lu mungku si lain. Aliran air awak tiba kalaman orang berbagai macam. Nah, banyak perkara keilmuan untuk menata dunia ini demi kemaslahatan umat. Jadi tidak sadonya harus jadi ahli tafsir. Begitu. Tapi Abu pesankan, dimanapun anak cucu kita itu belajar, dimanapun dia bertugas, yang pertama jadikan ilmu yang dituntut membawa manfaat dan maslahat kepada umat, kepada negeri bangsa ini. Dan yang kedua, jangan lupa ada ilmu yang wajib yang menjadi kewajiban kita yang harus dituntut, karena itu adalah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Jadi masuknya ke teknik sipil silakan, masuknya ke psiko silakan, masuknya ke biologi silakan, tapi solat belajar ayo. Tambah ilmu tarik. Dan halal dan haram jangan lupa ndak. Kalau ragu tanya, kaji itu, sediakan waktu untuk itu. Begitu komitmen mengarahkan generasi muda. Nah, itu yang kita ambil dari kisah Malik ibn al-Huwairis tadi. Bayangkan anak-anak muda datang sekian jauh dari kampungnya, datang ke Madinah bertemu Rasul, menetap 20 hari lamanya bersama beliau. Fa aqamna indahu isrina lailatan. Nah, setelah 20 malam berlalu, fa dhanna anna staqna ahlana. Setelah 20 malam berlalu, Rasulullah menduga kami sudah rindu dengan keluarga kami. Wa sa'alana, dan beliau bertanya kepada kami, amman tarakna fi ahlina, siapa yang ditinggalkan di kampung. Jadi begitu. Guru yang mengerti, yang arif, bijaksana, kau kecerang awak alun tekilek la takalam, bulala sangko 30, alun diliek la dimakan, rasul la sajuk maruang tubuh, tekilek ikan dalam air, ikan tekilek jalo tibo, tentu jantan betinonya. Nabi lebih dari itu. Awak kini berpepatah sana lain. Lah 20 malam Nabi tentu mengerti. Kau anak-anak muda mungkin ada yang pengantin baru bagai tidak tahu, pokoknya ada keluarga yang ditinggalkan. 20 malam Nabi menduga kami lah rindu je keluarga kami, sehingga beliau bertanya, ammak tarakna fi ahlina, siapa yang kami tinggalkan di kampung, di keluarga. Akhbarnahu, maka kami beritahukanlah kepada beliau, ada mungkin meninggal istri, ada meninggal anak, berbagai macam. Aku juga jadi dasar ko. Kadang-kadang kan ada pula orang yang ingin baik berbagai macam, bertinggal bini 2 bulan tak susu kadang-kadang. Jadi itu lo sempurna kaji. Ambo termasuk dan tak sependapat tentang itu. Apalagi di tengah-tengah kita ada ulama tempat kita belajar. Sudah belajar saja di sana. Mendengarkan itu apa kata Nabi? Irji'u ila ahlikum. Pulanglah kalian ke keluarga lain, kata Nabi. Allah tu 20 hari lah cukup, pulanglah. Fa'allamu,
Maka Nabi mengajarkan mereka, memberikan petunjuk. Fa'allimuhum. Kata Nabi, ajarkan ilmu yang telah kalian peroleh selama 20 hari ini. Allimuhum. Sampaikan pula ilmu ini kepada keluarga kalian. Wa muruhum. Dan perintahkan mereka. Anan diperintahkan dek Nabi, anan diperintahkan dek syariat. Perintahkan pula anak isteri awak, keluarga awak nan tinggal. Nah, muncullah kalimat. Hadis ini biasanya yang dipenggal saja. Sebenarnya ada kisah seperti tadi. Apa kata Nabi? Wa sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah begitu. Dan salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat saya salat. Jadi rupanya beraja ko indak hanya sekedar mandanga aja telingo. Termasuk mencalik aja. Atau makonyo kalau wak beraja potensi untuk penerima ilmu ko dipakai sadonyo. Mato, telingo, pikiran, hati, badan, maduk sadonyo. Dulu kami ada punya dosen. Kalau beraja jenyo, ada senam miriang di harinya tu. Modal itu, nyong icik situ, modal itu diimbaunya. Ya walad ta'al, istaqbil ilayya. Maduk kamu. Nah, ada sebagian kalau kita perhatikan beberapa ulama kita kalau dia berdialog dengan orang lain mengecek, tak amanya menyendang maduknya. Kenapa? Mungkin dia terlatih gurunya. Kalau kamu menuntut ilmu, sadonya harus maduk ke orang tu. Jadi kalau menyendang, sendang lo tiba ilmu tu lapis sekedindiang. Nah, menghadap, istaqbil ilayya. Wajih ni. Dia bilang kan, hadapkan wajah engkau. Bermuajahah. Begitu. Nah, jadi pikiran, mata, telinga. Nah, kenapa? Karena kadang kita tidak mendapat ilmu hanya yang dari yang didengar. Kita mendapat ilmu juga yang dari kita lihat. Bahkan tidak sedikit yang kita dengar itu tidak jelas maksudnya, melainkan setelah kita melihat. Banang ko aca orang bercakap je WA. Nah, bagus orang bercakap je WA. Karena ada mencaliknya ketika menulis. Padahal menulis sedang galak, awak bayang sedang menyanyi. Inyo sedang senyum, awak bayang sedang berang-berang. Nah, semua orang bagi ampu di WA, tersinggung na lain batunya cemean nambo. Padahal ni ko dah ada cemeannya sebenarnya, elok. Karena tak nampak. Atau makanya ambo cak kecekkan. Ketika ada nak bertanya, lai bisa majlis keilmuan digantikan dengan majlis YouTube, majlis TikTok dan majlis WA? Saya katakan tidak. Tidak akan bisa. Dia memiliki suasana. Di samping ada nilai keutamaan bermajlis. Di samping itu, kalau nilai keutamaan bermajlis, bapa dan ibu bukalah cok mendengar. Innalillahi malaika, Allah punya malaikat yang kerjanya berkeliling di bumi ini. Apabila dia bertemu satu halaqah seperti ini, di situ diingatkan Allah, ada zikrullah, ada Al-Quran, ada ilmu yang dikembangkan. Haffat janaha, itu makna halaqah zikir itu. Dihamparkan sayapnya dan Allah bertanya kepada malaikat. Allah Maha tahu, tapi dia ingin bertanya kepada makhluknya, kepada malaikat, ma fa'ala ibadi, apa yang dilakukan oleh hambaku, sampai seterusnya. Dan Allah kabulkan permohonan orang yang ada di majlis itu, seperti kita sekarang. Nah, bukan hanya keutamaan itu, tetapi apa? Nuansa keilmuan akan berbeda antara majlis dengan pertemuan di media sosial. Nah, jadi kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sekalian sebagaimana kamu sekalian melihat saya salat.
Wa idza hadaratis salat, apabila waktu salat tiba, falyu'adzin lakum ahadukum, hendaklah seseorang dari kamu azan untuk kamu sekalian. Di situ sudah ada perintah azan, mengumandangkan azan. Kemudian apa lagi? Thumma liya'ummakum akbarukum, kemudian hendaklah menjadi imam kamu sekalian siapa? Yang paling tua dari kalian. Nanti ada, kita akan sampai pada kaji itu nanti tentang salat berjamaah. Siapa ahaqqun nas bil imam, siapa yang paling berhak menjadi imam. Jadi ada suatu hadis aqra'ukum, yang paling qari, ada yang a'lamukum. Nah, bagaimana mendudukkan nanti? Nah, di sini kenapa akbarukum, yang paling tua? Karena secara keilmuan mereka itu mutaqaribun, hampir bersamaan. Jadi kalau sama ilmu, sama tilawah, qiraah, siapa yang dahuluan? Nah, lebih bau. Tapi kalau tidak sama dalam hal keilmuan, tidak sama di dalam hal tilawatul Quran, kiraahnya dan tuanya dulu. Al-Fatihah saya tak lurus itu. Anda usah lo nan tua tersinggung. Dulu saya nak muda dak terhati, awak lah gaib. Nak bisa model itu. Nyo ukurannya apa? Ukurannya adalah syariat, syarak. Itu ukurannya. Kalau ada yang lebih alim, ada yang lebih ahli di dalam tilawatul Quran, ya sudah, takdim, dahulukan dia. Nah, begitu juga imam ratib. Imam ratib kalau ada orang yang lebih alim, ada orang yang lebih qari, ya sudah dahulu. Walaupun awak imam ratib di situ, tetapi nan datang tak boleh mendahului. Nyo maju harus dengan persetujuan dari imam yang tatap. Jadi imam tatap tu ndak garin tu. Ada awak ndak berbeza dia antara garin dia imam. Makanya ambo termasuk ndak setuju imam suruh lo cuci WC bagai. Walaupun nyo namuh tapi itu ndak kerajonyo sebenarnya. Kalau nyo tolong alhamdulillah, kalau tidak, nah, kenapa imam waktu awak hormati? Nya nama memimpin awak. Ada pengurus masjid nama hari-hari imam tu sebentar. Pengurus masjid nori ambo perlu juga awak mengaji bagaimana mengelola masjid menurut tuntunan syariat Islam. Harus tahu awak kedudukan dari imam awak. Salat saja, kapan kita akan berdiri? Kalau salat sudah diiqamatkan. Pendapat yang kuat, kalau dalam kajian yang saya kaji, pendapat yang kuat berdirinya bukan ketika hayalas salah, bukan ketika qad qamatis salah, bukan ketika awal iqamat, bukan ketika akhir iqamat, tetapi bila tagak awak ketika imam wak tiba. Kalaulah tibonyo ketika nyo tagak, tu baru wak tagak. Lun tagak imam wak lain, wak lun tagak lain. Lun tiba imam wak lain, wak duduk saja. So begitu perintah Nabi. La taqumu hatta tarawni. Jangan kalian berdiri sampai kalian melihatku masuk, kata Nabi. Kan kalau diposisikan masjid Nabi, rumah Nabi kan sebelah kidar dari mihrab. Kalau wak maduk ke Ka'bah, maduk ke kiblat, di mana rumah Nabi, kamar Aisyah sebelah kiri. Ibarat di situ. Nah, pintu kamar Aisyah tu langsung masuk ke Raudhah. Langsung masuk ke Masjid Nabawi. Ke dalam Raudhah. Nah, sahabat menunggu tu. Keluar Nabi dari pintu, muncul, baru berdiri. Makmum. Itu adab. Nah, kan banyak mengkawak kaji sebenarnya. Nah. Jadi di sini kenapa dikatakan summa liya'ummakum, kemudian hendaklah yang menjadi imam kamu adalah akbarukum, yang paling tua, karena secara ilmu mereka mutasawiyin, mutaqaribin, saling
berdekatan. Ilmunya sama 20 hari baru sadonya. Itu makanya di sini akbar. Kenapa di hadis lain aqra'ukum, yang paling banyak, yang paling qari, yang paling banyak Al-Quran, karena ilmu sudah tidak lagi berdekatan. Nah, dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa menuntut ilmu tentang salat adalah suatu kewajiban dan perkara yang tidak boleh dianggap enteng. Nah, bagaimana kalau seseorang meninggalkan menuntut ilmu tentang salat sehingga dia tidak bisa menunaikan ibadah itu pada dia telah masuk Islam? Orang itu melakukan kemaksiatan yang berganda. Loh, kok berganda? Satu, dia tidak menunaikan kewajiban yang menjadi kewajibannya, yaitu salat. Yang kedua, dia meninggalkan kewajiban menuntut ilmu bagaimana melaksanakannya. Jadi dua kewajiban yang ditinggalkan, karena itu sama-sama wajib. Balik kat kaedah tadi, ma la yatimmul wajibu illa bi fawawa wajib. Yang tidak sempurna kewajiban melainkan dengannya, berarti dia wajib pula. Berarti kalau tidak bisa awak melakukan solat tanpa ilmu tentang solat, berarti menuntut ilmu tentang solat wajib. Itu makanya kalau dikaji, ada beberapa kitab yang merujuk itu, seperti kitab Ihya Al-Imam Al-Ghazali dan lain-lain. Di antara yang beliau pesankan adalah ilmu yang wajib dituntut oleh seseorang muslim adalah ilmu bagaimana menjalankan kewajibannya, termasuk ilmu tentang halal dan haram kalau orang itu berhadapan dengan kasus halal dan haram. Jadi kalau awak akan makan sesuatu, harus dituntut ilmu. Kau halal dimakan pun tak. Jangan dulu ngecek, makan saya dulu, saya tanya ke Buya. Tak mau model itu. Jadi karena itu ada ilmu di dalam kategori penuntut ilmu, menuntut ilmu di dalam Islam. Ada yang fardu ain, itu masing-masing awak harus. Ada yang fardu kifayah. Aku bisa Buya tahu dek lailun kata jadi mana dia awak lai dialah Buya nambah ilmu. Kalau kata jadi atau apa, segera bertanya. Tetapi karena salat ini adalah fardu ain masing-masing, maka menuntut ilmu tentang kaifiat salat apabila kewajiban itu sudah melekat, wajib hukumnya. Kalau ditinggalkan, berarti dua yang ditinggalkan. Meninggalkan salat sudah dosa besar, ditambah lagi meninggalkan menuntut ilmunya. Nah, sekarang kita bicarakan salat. Yang pertama, apa pentingnya salat dan kedudukannya di dalam Islam? Kita tahu bahwa Nabi SAW memerintahkan kita salat sebagaimana beliau salat. Sebagaimana dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, yang tadi kita bacakan lafaz Al-Imam Muslim dari Malik ibn al-Huwairis, sallu kama ra'aitumuni usalli. Perintah ini wajib hukumnya. Berlaku padanya kaedah al-aslu fil amri lil wujub, karena tidak ada yang memalingkannya dari petunjuk wajib tersebut. Wajib. Bahkan Rasul SAW untuk menunjukkan supaya sahabat itu salat seperti beliau, pernah beliau melakukan salat di atas mimbar. Naik beliau ke mimbar. Jadi Nabi SAW ketika mimbar Nabi itu kan tidak seperti mimbar kita sekarang. Mimbar Rasul tidak seperti itu. Mimbar Nabi itu tangga saja. Tangga, 3 tangga. Itu pun tidak di awal Islam. Nah. Tapi bukan berarti mimbar ini bid'ah pula ya. Kok lain lo kajinya. Oh, tak suruh itu mimbar Nabi. Itu lah bid'ah orang wak sada. Jangan. Nah. Pada mulanya Nabi SAW kalau berceramah bersandar atau berpegang bertelekan ke salah satu tiang dari Masjid Nabawi. Salah satu tiang. Tiang itu sekarang posisinya melekat pada mihrab Nabi.
Jadi kalau pai bapak-bapak biasanya ibu-ibu nak sampai ke mungko. Kalau pai umrah, pai haji masuk ke Raudah, ibu-ibu nak sampai ke depan. Tapi bapak-bapak ada di depan. Ada mihrab namanya. Di Masjid Nabawi itu ada beberapa mihrab. Nah, kalau yang sebelah kanan mimbar itu namanya mihrab Sulaimaniyah namanya. Itu dibangun oleh Khalifah Turki Utsmani Sulaiman. Nah, maka disebut mihrab Sulaimaniyah. Beliau membuat tempat khusus bagi beliau kalau beliau datang ke Madinah dan di situ beliau salat. Nah, orang menyebutnya beliau Sulaiman Al-Qanuni namanya. Ini salah seorang khalifah besar yang terbesar dari Turki Utsmani, dari khalifah-khalifah Turki Utsmani. Kemudian nanti di arah ke kanan kalau kita menghadap membelakang mihrab. Kalau Sulaimaniyah kiri, kalau kita menghadap ke mihrab, maka Sulaimaniyah sebelah kanan. Sebelah kiri tidak jauh dari mimbar itu ada mihrab lagi. Itu di tengah-tengah masjid, bukan di depan. Sekarang yang dipakai dahulu oleh Imam Masjid Nabawi adalah mihrab yang di depan, yang menempel ke dinding. Ini tidak yang di tengah. Biasanya kalau orang masuk berziarah ke makam Nabi, mihrab ini berada di sebelah kirinya. Nah, itu disebut dengan mihrab Nabi. Mihrab Nabawi di situ. Nah, ada tiang yang melengket ke mihrab itu. Nah, itu yang disebut dengan namanya Ustuanah al-Mukhallaqah namanya. Atau juga disebut Ustuanah al-Jiza' namanya. Tonggak pohon kurma yang cemas menangis menghibah ditinggalkan Nabi. Posisinya di sana dahulu. Di sebelum ada mihrab, sebelum ada mimbar, Nabi bersandar di sana kalau berceramah. Kalau ada yang ingin beliau sampaikan kepada umat, kepada para sahabat, beliau bertelekan di situ, berpegang, bersandar. Sampai ada suatu peristiwa di mana seorang sahabat, ada riwayat, dalam satu riwayat adalah sahabat wanita malah, ibu-ibu. Itu menunjukkan ibu-ibu juga ikut berjamaah dulu dengan Nabi. Makanya kita akan bahas juga di dalam fikih solat ini, apa hukumnya wanita hadir ke masjid. Karena ada sebagian yang berpegang kepada hadis salatul mar'ah fi baitiha, salat wanita di rumahnya afdal daripada salat di. Nah, kemudian tiba saja kesimpulan tak perlu ke masjid doang. Tu tak baik, itu melompek kesimpulannya. Nah. Tapi itu jadi pelajaran lo dia apa-apa tu nan disuruh ke masjid ku awak pak. Tak diwakilkan ke ibu dok. Jadi tidak ke sana kesimpulan tak perlu ke masjid itu, tak ada mengecen tak perlu. Nanti perkara afdaliyahnya nanti kita bahas, nak jam melompek nak jauh ke muka. Nah, ketika itu ada yang ya Rasulullah, saya punya gulam, punya anak, nyu ahli tukang kayu najjar. Bah kalau dibuatkannya mimbar untuk engkau. Engkau kalau khutbah naik kata itu sehingga kami nampak engkau dari belakang. Nah, beberapa riwayat menjadi sabab itu. Nah, tapi Nabi yang jelas Nabi setuju sehingga dibuatlah mimbar tiga tingkat gitu. Dan Nabi kalau berdiri di lantai di tingkat yang kedua dan duduk di tingkat paling atas. Nah, ada kisahnya nanti. Abu Bakar As-Siddiq tidak berani berdiri sama dengan Nabi. Karena itu turunnya setangga. Ya kan? Kalau Abu Bakar turun setangga di mana? Di tangga pertama, duduk di tangga kedua. Nabi kan di tangga kedua tagak, duduk di tangga ketiga. Nanda paling atas. Tiba Umar bin Khattab tak taluk lo sama tinggi jo Abu Bakar dah. Sehingga turun lo, duduk di tangga pertama, tagaknya di lantai. Nah, tiba Utsman tu kan tagak tu mungkin dikali ke bawah dia. Tapi ada orang Syiah imamnya masuk ke dalam tanah. Nanti celiklah imam Syiah kalau solat dia rendahkan lagi. Nah, mungkin itulah penyebabnya kenapa kemudian ditambah tangganya. Nah, wallahu alam. Dan jadi kini tangga-tangga dari mihrab masjid tua di berbagai tempat dunia Islam termasuk Masjid Nabawi tinggi banyak tangga. Nah,
Pernah satu kali di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga, hadis Sahal bin Sa'ad namanya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi pernah salat naik ke atas mimbar itu. Naik ke atas mimbar, beliau salat dia ternampak dari belakang. Ketika sujud turun beliau dan baru beliau sujud di lantai. Nah, tapi jangan ditiru lo kok bersuara di semua dari itu kok. Nah. Oi, kok bisa lo kok ada solat model baru kok agak populer lo setiap lah. Nah. Nabi melakukan itu menjelaskan untuk apa? Innama afa'altu hadza lita'tammu bi wa lita'lamu salati, kata Nabi. Saya lakukan ini bukan begitu semestinya berlanjut, tidak seperti itu. Saya naik ke atas tangga itu, kata Nabi, salat di atas mimbar. Untuk apa? Lita'tammu, supaya kalian mengikuti saya, nampak. Walita'lamu, supaya kalian tahu salatku seperti apa. Ini kan menunjukkan begitu pentingnya salat. Sehingga Nabi dengan berbagai cara menunjukkan bagaimana kaifiatnya. Itu satu. Yang kedua, betapa pentingnya kita berkomitmen sesuai petunjuk syariat dari hadis tadi. Solat kita itu semakin hari harus kita semakin dekatkan kepada kaifiat solat Nabi. Itu yang perlu. Jadi jangan dikecilkan. Jangan dikaji kan dulu ngaji solat juga, ini ngaji solat dah balik. Semakin hari kita harus berusaha terus untuk mendekatkan kaifiat salat kita itu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Lihat cara Nabi tadi, sudah beliau perintahkan, beliau contohkan. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa melaksanakan salat itu seperti yang diperintahkan Nabi? Kama ra'aitumuni, seperti yang ditunjukkan oleh Nabi, beliau naik di atas mimbar tadi. Tentu awak tak bisa naik. Awak tak ada ketika itu dia awak nampak. Bawa mencalik. Tentu itu jawabannya. Nah, karena itulah makanya perlu kita ulang. Kita perdalam kajian kita. Kenapa? Kita bersyukur alhamdulillah. Kaifiat salat Nabi itu dinukilkan oleh para sahabat yang melihat bagaimana beliau salat, dan telah difilter, diverifikasi oleh para ulama hadis mana yang sahih, mana yang tidak sahih, dan telah dijabarkan oleh para ulama di dalam mazhab-mazhab fikih bagaimana pemahaman tentang dalil-dalil tersebut. Itu satu gunanya tuh. Jadi untuk awak belajar salat supaya semakin hari kaifiat salat awak itu semakin dekat. Itu satu. Dan kedua, apa gunanya kayu? Gunanya supaya awak memahami bahawa di dalam petunjuk salat Nabi itu terkadang belum menunjukkan keragaman kaifiat salat, bukan karena perbedaan saja, ragam. Sehingga dengan itu kita bisa faham kalau ada perbedaan di dalam kaifiat solat dalam hal-hal yang tidak menjadi asal pokok persoalan, awak tidak lo sampai dah. Nah, nanti jadi kini kan indah salah menyalahkan amal. Jadi ada orang selama di Makkah kerajanya memperhatikan orang sana. Laka pulang panjang ceritanya jabo. Ambo mencari orang kau tak selesai banyak rupiah. Batu. Solat sedap beres. Lo tu nak nampak. Dia bayang tak rupiah. Apa serang hidupnya, ambilnya matiannya. Nah. Bahawa itu. Labara gari. Dia nanya dapat selama itu menggari 3 kali solat. Batal. Nah. Itulah yang terjadi. Ada orang solat saya. Sudah solat, dah lipeknya tangannya, nyeluruhin saya sempiang baunya, sempiang badannya. Alalah kaji, dah dapat.
Dulu ibu-ibu solat betul. Empak ada awak tu. Tapak kaki nampak je. Baru cara orang solat. Tak belajar orang tu Islam tu. Jadi kerajuannya selama di Makkah perhatian orang. Dulu pernah ada tangka gitu ya. Nah, dia tangkanya model itu. Ada sedang berjamaah, kejadian sedang berjamaah, tiba-tiba yang sebelahnya orang Arab, mungkin dia batal wuduk, painya. Nah, orang Arab yang ini, dan di sebelah situ orang Indonesia, orang Wak lah itu. Nah, orang Arab tadi ditariklah tangan Indonesia supaya merapikkan saf. Nyutun doan. Diimbau tu. Sampai. Hanya cerita pula apa tu. Ambuayan tinju biar aku nyogadu aja dah lain. Nah. Jadi macam-macam lah. Nah. Jadi memang ilmu tentang salat ini perlu. Bukan itu saja. Jadi ketika saya masih di MAPK dulu, ada kawan saya cerita. Ceritanya begini. Ini karena ilmu ya. Ilmu dan kurang. Jadi ada kawan ko pai menjanguk, pai mencari apa kawannya sedang sakit. Apanya ko ustaz. Nah, berampai orang. Terus sudah itu bertanyalah lah, sudah cerita-cerita je beliau, kecik apa tadi. Kalianlah solat. Alun lepas. Apailah solat? Ini ada 4 orang datang. Yo, kalau bahasanya preman-preman tangguang lah. Tapi mengecekkan adonan tak solat tu malu lo kapak kawan gua. Nah, solat akan lalai ialah solat. Nah, solat dalam bertiga tadi di luar dari anak apa tadi, solat bertiga. Nah, ketika selesai bauduk macam solat. Tundur bertundur ke jadi imam. Ang salah, kecil lendak dan ang salah. Angka ang oh. Alamu akhirnya ada surang dan berani bagaknya. Adalah den. Solatlah. Kebetulan surau tadi mihrab sebelahnya pintu. Pintu kon tak terkunci dah. Nah, dari pintu tu bisa langsung ke tempat bauduk. Nah, ketika lah asyik jadi imam, pas sujud batal wuduk imam tadi. Nah, batal wuduknya. Pas batal wuduknya anyang-anyang saja. Tagak painya ke pintu tu pai bauduk. Kan dari belakang sujud juga. Atulah bertanya-tanya lo dalam hati. Lain lo imam wak dan surang panjanglah doa juga. Nah, dia tidak juga ada takbir untuk mangkik kepala sujud kau. Dan surang kau berani yang kepalanya. Nyo cadua kepala tu. Nampak imam tak ada. Dia kerana tidak ada ilmu diculiknya kawan sebelah. Imam wak lari yang. Nah, akhirnya batal lah salat saudara. Itu akibat dari apa? Tapi ambo tak tahu cerita terakhir kan yo terjadi, tidak tak tahu dah. Ambo dapat cerita lah juga. Tapi setidaknya itu jadi pelajaran bagi awak bahwa ilmu itu memandu awak di dalam beramal. Nah, itulah yang diminta bana Nabi. Ada kelapangan. Maka ada sebagian orang yang mengatakan hanya pakaro melipik tangan sampai berpisah pula surau bagai. Kau di atas, di bawah atau ke bawah. Nah, ini disebabkan apa? Kenapa orang menjadi sempit seperti itu? Ketika dia tidak mau membuka wawasannya. Nah, jadi banyak faedahnya ketika kita belajar salat. Nah, dari mana? Tentu berpedoman dan lebih dahulu karena ada kuncian dari Nabi. Kama ra'aitumuni usalli, itu nanti kuncinya dari Nabi. Seperti aku. Tapi memang adakah Nabi SAW kadang menunjukkan kaifiat yang berbeda? Bisa. Dalam satu riwayat, Nabi ketika mengangkat tangan muhadian setinggi bahu beliau. Dalam satu riwayat beliau telinga beliau.
Nah, bagaimana nanti ulama memahami hal-hal seperti ini? Apakah betul ini adalah pertentangan di dalam hukum? Ternyata tidak. Nah, makanya nanti para ulama akan menjelaskan di dalam perbedaan pendapat, tidak semuanya perbedaan itu berhadap-hadapan, tidak semuanya tadad, tapi ada yang tanawwu', ada yang beragam cara ditunjukkan dan Nabi untuk melapangkan umat. Atau makanya ada petunjuk. Ada orang datang, ya Rasulullah, apa amalan yang afdal? Nabi ngecek jihad fi sabilillah. Tiba penusi, kalau jihad fi sabilillah yang afdal ya Rasulullah, kami satu lelah parang. Ndak, kata Nabi, untuk kalian jihadnya adalah pai haji, ndak ada parang-parangnya dok. Jadi ada keragaman. Ada orang yang datang ingin berjihad, ditanya oleh Nabi, engkau masih ada tak ayah ibu engkau? Masih. Nah, engkau lazimi dia berdua tu, layani dia, kawan dia, itu sama je jihad engkau fi sabilillah. Jadi masing-masing orang itu diberikan petunjuk oleh Rasul tunasibu halah, yang sesuai dengan keadaan, tetapi bukan berarti lapeh pula. Ada hal-hal dan ada ruangnya. Ada hal-hal yang harus ada panduan yang tidak boleh berbeda padanya. Nah, jadi belajar ilmu tentang salat, di samping memandu kita bagaimana kita menjalankan salat sesuai tuntunan yang ditunjukkan oleh Rasul, yang kedua juga berfaedah untuk melapangkan kita di dalam bersikap ketika terjadi perbedaan. Wallahu a'lam. Kita cukupkanlah dahulu sampai di sini, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.